Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog kali ini bersama saya, Nadia Alandri dari Politeknik Keunikan di Surabaya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis yang akan saya kembangkan di masa depan. Tertarik untuk mengikutinya? Maka jangan skip video ini ya. Selamat datang di video animasi saya. Hey, bagaimana kabar kalian di tengah wabah COVID-19 hari ini? Apa? Kalian masih sibuk berkutat dengan tumpukan tugas perkuliahan? Tenang saja, saya pun begitu. Maaf, saya masih tertidur. A few inches later. Syukurlah, sekarang matahari mulai menampakkan sinarnya, dan saya sudah bangun, hey, juga siap menjelaskan kepada kalian. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis di masa depan yang akan saya kembangkan. Mau tahu seperti apa? Simak di video kali ini, jangan di-skip sampai selesai. Saya akan mulai dengan sedikit pertanyaan. Apa yang kalian pikirkan jika kita membicarakan tentang anak-anak? Apakah itu sesuatu yang bersifat lucu? Orang dewasa sepakat kan bahwa mereka memang lucu. Dan tentu saja, sebagian besar dari mereka, yaitu anak-anak, memang senang bermain, bukan? Lalu bagaimana dengan anak-anak penyandang autis? Faktanya, sungguh tidaklah mudah untuk memahami perilaku anak-anak yang menderita gangguan spektrum autisme (DC) atau ASD, atau juga yang biasa disebut dengan autis ini. Autis bukanlah suatu penyakit, tetapi autis merupakan sindroma atau kumpulan gejala di mana terjadi penyimpangan perkembangan sosial, kemampuan berbahasa, serta kepedulian terhadap sekitar. Dilansir dari Auticare ID, seorang pengamat menyatakan bahwa penyandang autisme di Indonesia diprediksi akan mencapai 2,4 juta orang dengan pertambahan 500 orang per tahun di tahun 2020. Oh ya, karena saya adalah mahasiswa tingkat akhir, di sini saya juga akan menyinggung sedikit tentang tugas akhir yang saya kerjakan, yaitu tentang kontrol keseimbangan robot humanoid. Sebelumnya memang sudah ada robot yang digunakan untuk terapis anak-anak autis tersebut. Contohnya adalah robot yang dibuat oleh Lux AI ini. Sayang seribu sayang, robot canggih ini dibanderol dengan harga yang sangat fantastis, yaitu mencapai $8.250 atau jika dirupiahkan sekitar 124 juta. Ini terlalu mahal, bukan? Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gangguan-gangguan pada anak autis. Salah satunya adalah terapi bermain yang dikemukakan dalam buku ini oleh Khalid Rashidi. Di mana di dalam buku ini dinyatakan bahwa terapi bermain adalah cara alamiah bagi anak untuk mengungkapkan konflik pada dirinya yang tidak disadari. Di sini saya punya ide bagus, yaitu mewujudkan terapi bermain menjadi visualisasi bentuk tarian. Bagaimana? Sepertinya menyenangkan, bukan? Upaya lain bisa dilakukan dengan memanfaatkan musik klasik atau Mozart. Suwanti dalam penelitiannya di tahun 2017 mengatakan bahwa kesimpulan dari jurnalnya adalah musik klasik atau Mozart memiliki pengaruh terhadap daya konsentrasi anak autis. Sangat unik bukan metode ini? Sejak dulu memang saya memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap dunia robotika. Tidak ayal, kalian akan sering menemukan wajah saya di video-video kontes robot Indonesia yang ada di YouTube. Hei, tidak ya, saya tidak pamer.
Hal ini membuat saya tertarik untuk menyelesaikan masalah tentang anak autis dengan teknologi di bidang robotika. Tentu, nantinya produk yang akan saya tawarkan memiliki harga yang lebih murah. Ya, tepat sekali. Produk bisnis yang akan saya kembangkan adalah robot humanoid untuk terapi anak autis melalui musik klasik dan tarian. Lalu, apa saja fitur-fitur dari produk bisnis yang akan saya kembangkan di masa depan? Pertama, yaitu dioperasikan secara wireless. Jadi, jangan risau dengan kabel-kabel yang terlalu banyak. Dilengkapi dengan remote sederhana untuk mengoperasikannya. Dilengkapi dengan kontrol keseimbangan sehingga robot tidak mudah terjatuh. Terintegrasi dengan speaker yang mengeluarkan musik klasik saat robot menari. Dan yang terakhir, dilengkapi dengan monitoring melalui PC atau laptop, sehingga bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak autis. Dan untuk yang pertama adalah analisa SWOT. Analisa SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Untuk template analisa SWOT sendiri, kalian bisa mendapatkannya di Google, seperti yang ini. Cukup mudah untuk mencarinya, dan template-nya bagus-bagus bukan? Dan ini adalah hasil dari analisa SWOT produk bisnis saya. Analisa strength dari produk bisnis saya yaitu yang pertama, bersifat otomatis dan wireless. Yang kedua, tampilan produk menarik dan unik, berupa robot humanoid memakai busana dan aksesoris tarian. Ketiga, kreatif. Keempat, desain mekanik tidak mudah rusak dan patah karena terbuat dari aluminium. Kelima, bisa digunakan sebagai sarana terapis untuk anak autis melalui musik klasik dan gerakan tarian. Di samping itu, sekaligus bisa dimanfaatkan untuk hiburan atau entertain. Analisa weakness atau kelemahan dari produk bisnis saya yaitu 1. Hanya spesifik robot humanoid untuk menari. 2. Butuh asuransi daya, charger terpisah. 3. Rawan imitasi. 4. Harga cukup mahal meskipun di bawah harga yang dikeluarkan oleh Flux AI. Selanjutnya yaitu analisa opportunity. Yang pertama yaitu tren industri 4.0 serba robot. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler dan ilmu robotika perkembangan pesat belakangan ini. Yang ketiga yaitu jumlah anak autis di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kemudian analisa threat. Analisa threat produk bisnis yang akan saya kembangkan yaitu 1. Banyak saingan dari industri AI luar dan dalam negeri. 2. Sulitnya mendapatkan pasar penjualan produk di Indonesia, karena memang produk yang seperti ini masih jarang. Dan analisa selanjutnya yaitu Smart Business Canvas. Apa kalian pernah tahu apa itu model Smart Business Canvas? Model Smart Business Canvas adalah suatu kerangka kerja yang menjelaskan strategi bisnis meliputi proses. Dari model Smart Business Canvas ini, maka bisa diketahui apakah bisnis model yang dipakai sudah baik atau masih butuh peningkatan lagi, yaitu untuk menciptakan kontinuitas improvement atau peningkatan berkelanjutan yang membuat bisnis itu berjalan secara maksimal. Ada 9 elemen dalam bisnis model Canvas, yaitu key partners, key activities, key resources, value propositions, customer relationships, channels, customer segment, cost structures, dan revenue streams. Untuk menganalisa model bisnis Canvas produk kita bisa dilakukan di web canvanizer.com.
Cermati baik. Dan ini adalah hasil analisa Smart Business Canvas produk saya. Customer segment. Customer segment merupakan elemen pertama yang harus kita miliki dalam memulai bisnis menggunakan Canvas, yaitu dengan cara menentukan customer segment mana yang akan menjadi target bisnis kita. Customer segment dalam produk bisnis saya yaitu yang pertama adalah pecinta robotika, yang kedua adalah dokter spesialis autis dan psikis, yang ketiga adalah orang tua anak penderita autis. Lanjut, value proposition. Value proposition adalah sekat yang merupakan keunggulan produk, serta apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmentnya. Hal ini menjadi kesempatan untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Lalu, value proposition dari bisnis saya adalah 1. Untuk membuat robot cerdas sebagai sarana terapi anak autis melalui musik klasik dan tarian. 2. Untuk mengintegrasikan robot cerdas ke dalam kehidupan sehari-hari agar setiap orang menciptakan cara hidup yang lebih cerdas. Yang ketiga yaitu untuk membuat robot yang mampu memberikan hiburan tarian diiringi musik bagi orang lain. Elemen channels. Melalui penggunaan channels yang tepat, kita baru bisa menyampaikan value propositions kepada customer segments. Penentuan channels ini adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Dan channels dalam produk bisnis saya yaitu website, sosial media, telepon, email, mobile apps, Apple Store Worldwide, dan pameran serta seminar teknologi inovasi. Selanjutnya adalah revenue streams. Revenue streams merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Dan revenue streams dari produk bisnis saya adalah penjualan produk robot humanoid itu sendiri, serta dana hibah riset dan penyempurnaan produk. Elemen key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis menggunakan Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Dan key resource dalam produk bisnis saya yaitu 1. Robot food service platform. 2 adalah algoritma control motion dan feedback. 3. Servo robot humanoid dan algoritma robot berjalan. 4. Ekosistem terbuka inovasi robot. 5. Staff. Dan 6. Dana investasi. Elemen customer relationship. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Customer relationship dalam produk bisnis saya yaitu edukasi pelanggan terkait pengoperasian robot, high quality product, test and buy, customer support, dan email newsletter terkait teknologi robotika dan produk terbaru. Adapun elemen activities, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities dalam produk bisnis saya yaitu desain dan produksi robot humanoid, riset dan penyempurnaan produk robot humanoid, pembuatan kontrol, pemasaran dan penjualan, edukasi pelanggan, serta pengembangan merek. Lanjut ke elemen key partners. Key partners berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci ini bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Key partners dalam produk bisnis saya yaitu investor, third-party platform SDM Electronics, antaranya pembuat device, platform, aplikasi, dan OS. Kemudian ada Apple sebagai channel penjualan,
Lalu ada penyedia asuransi jiwa untuk kecelakaan produksi dan bank sebagai mitra pembayaran saat pembelian produk. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen lainnya adalah struktur pembayaran bisnis atau cost structure. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Cost structure dalam bisnis saya adalah biaya peralatan dan investasi, biaya manajemen, biaya produksi, biaya promosi, biaya penjualan robot humanoid, dan biaya riset serta pengembangan produk. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.